Deh, kalau gitu aku langsung alihkan aja ke Mas Ari ya untuk share screen dan proses pemaparan materi. Dan untuk teman-teman semua yang udah hadir malam ini, happy learning. Thank you. Silahkan, Mas. Oke, selamat sore semua. Selamat sore menjelang malam ya. Masih semangat ya. Beberapa yang hadir cukup banyak ya. Semoga kita bisa belajar bersama, sebuah kehormatan bagi saya bisa sharing bersama-sama. Share screen sudah tampak ya? Sudah kelihatan? Halo? Oke, Kelihatan? sudah aman. Oke. Ya, let's start. Kata pepatah tuh kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Jadi saya kenalan sedikit aja gitu ya. Oke, yang berhubungan dengan startup saja. Saya sebetulnya sudah berkarir cukup lama di dunia bisnis, tapi 6 tahun belakangan saya ada di dunia startup, digital startup terutama. Ya, kemudian hari ini saya ada di beberapa entitas, satu yang cukup erat, cukup dekat dengan teman-teman mungkin ya di dunia startup. Saya ada di Frontier Group. Mungkin kalau beberapa tahu atau pernah dapat email gitu ya dari Tokopedia atau dari Traveloka begitu. Nah, salah satu startup yang kita invest atau kita ada di situ yang kirim emailnya. Atau teman-teman pernah beli emas gitu ya, beli digital gold gitu. Kami juga ada di situ di Frontier Group. Kita ada startup yang ada di situ. Juga mungkin kalau teman-teman di Jakarta, kalau kemana-mana naik MRT gitu ya, pakai kartu atau Jaklingko, nah itu juga ada di salah satu portfolio kami ya di Frontier Group. Frontier Group, dan kalau ke salah satu entity bisnisnya ada di Jogja, namanya G45 Ventures, yang bersama saya setiap hari ada di Jogja. Kita venture builder, kita ngebangun startup-startup, dan ya tumbuh bersama dengan beberapa startup yang ada. Salah satunya ada Well Farm. Well Farm ini startup yang menginisiasi, yang mengempower petani organik ya. Nah, gitulah. Dan ada beberapa startup yang lain. Saya juga associate trainer di Business Wisdom Institute yang melatih atau mentraining perusahaan-perusahaan yang mungkin next langkah selanjutnya dari startup ya. Perusahaan yang mungkin teman-teman kenal ada Astra Honda Motor, ada Bogasari, ada BCA, dan lain-lain. Nah, itu sedikit tentang saya. Kita nggak usah berlama-lama, karena waktunya juga nggak lama. Ya, siap ya, jadi fasten your seat belt, kita mau kencengin gitu, lalu kita take off, oke? Nah, hari ini tadi tentang produk ya, produk strategi. Nah, saya mulai dulu dengan sebenarnya kita itu ada di dunia yang sedang berubah ya. Nah, everything has changed gitu, dan is changing and will continue to change. Hari ini topiknya kan ada negara yang lagi bangkrut tuh ya, lalu akan ada yang menyusul katanya gitu ya. Indonesia bisa-bisa juga ikutan menyusul, dan ini tuh sebuah problem yang nyata gitu ya. Semua bergerak dengan tidak bisa diprediksi. Jadi menarik sekali gitu ya, menarik sekali keadaan hari ini walaupun cukup mengerikan ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang sadar, ada yang enggak gitu, tapi sebenarnya cukup lumayan mengerikan nih hari ini gitu. Nah, karena semuanya berubah dengan cepat dan sangat cepat, terutama karena teknologi ya. Ini perlu dipahami oleh teman-teman yang ada di startup juga. Karena kita, orang-orang di startup yang pegang teknologi itu sangat punya peran untuk bisa ikut mengubah dunia ini. Ya, kalau dari zaman dulu orang naik kuda, naik kereta kuda, lalu ditemukan mobil, lalu mobil yang cc-nya pakai bahan baku fosil gitu ya. Sekarang sudah listrik dan juga drone. Dan ini makin cepat. Jadi product cycle-nya itu makin pendek ya gitu. Kalau dulu itu bisa lama begitu, sekarang cuma pendek. Masa kejayaannya itu makin pendek. Hal ini yang perlu disadari sama-sama ya. Dan selamat karena kita ada di, atau Anda ada di dunia startup, yang artinya bisa mempengaruhi dan bisa mempercepat gitu bahkan. Ya, ini menariknya di situ. Nah, malam hari ini kita bicara strateginya ya. Semoga bisa membuka wawasan kita bersama. Oke. Saya mulai dengan ini dulu karena judulnya adalah strategi. Nah, saya ambil quotes dari Morris Chang. Morris Chang ini seorang CEO dari Taiwan Semiconductor ya. Dia bicara begini, without strategy, execution is aimless gitu ya. Ya, tanpa strategi, eksekusi itu nggak terarah gitu. Eksekusinya akan ngawur gitu ya, akan tidak optimal. Dan juga without execution, ya, strategi is useless gitu. Kalau nggak ada eksekusinya, strategi juga percuma juga gitu ya. Nah, kita ya kan ya
kita yang hidup di Indonesia gitu ya, kalau jujur boleh jujur gitu kan, lebih suka bikin strategi atau langsung eksekusi gitu kan. Ya, ya misalnya kita kalau beli sesuatu nih, beli barang elektronik, baca manualnya dulu atau langsung dibuka dan dihajar aja gitu. Ya kan? Beli handphone, beli apa, wes manualnya nanti lah gitu kan, berlembar-lembar banyak, nggak mau gitu. Nggak mau baca bagaimana sebuah produk itu dibuat atau untuk apa produk dibuat. Karena nggak mau dibaca gitu. Nah, ini yang berbahaya ya. Banyak beberapa saya temukan startup juga begitu bikin startup ya kan sudah bisa langsung oh ya bikin prototipenya, udah langsung jalan aja gitu. Tanpa berpikir tentang strategi. Tanpa mau meluangkan waktu untuk duduk mungkin berdebat gitu ya untuk bicara strateginya apa gitu. Nah, hal ini cukup mengerikan ya menurut saya ya di dunia hari ini tanpa strategi. Wah, eksekusinya kemana-mana dan ada startup burst hari ini ya mungkin banyak yang membahas. Menurut saya salah satunya adalah karena memang strateginya ya gitu ya nggak mungkin kurang dipikirkan dengan sungguh-sungguh gitu. Ya terutama strategi untuk go to marketnya. Nah, bagian dari strategi itu kalau hari ini kita bicara tentang early stage, saya ambil nah sedikit aja lah kita bicara traction gitu ya. Ya, mestinya kalau di early stage ya beberapa hal ini yang jadi perhatian gitu. Goalnya apa sih gitu ya? Goalnya product market fit, metriknya apa, retention gitu ya. Volumenya gimana untuk steady, minimal steady-nya stream bagaimana, channels-nya bagaimana, optimization-nya apa, timnya kecil dan segala macam. Nah, ini seringkali kelewat gitu ya. Di banyak startup terutama ya teman-teman yang tidak mendapat banyak informasi, akhirnya ya bikin startup tapi terus mau kemana ya sambil jalan aja gitu. Makanya kalau sambil jalan akhirnya apa? Jalan-jalan gitu ya. Jadi tidak fokus, tidak bertumbuh dengan baik, ya jalan-jalan aja gitu. Poin pertama yang saya mau sampaikan adalah strategi sangat penting. Dan ini jangan pernah dilupakan. Karena banyak startup mati karena tidak punya strategi. Karena nggak mengerti bagaimana menyusunnya. Gitu ya. Nah, coba teman-teman pernah lihat gambar ini sebelumnya? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya, gitu ya. Nah, boleh ada yang komen nggak? Gambar ini maksudnya apa gitu? Ada yang komen? Bisa terlihat jelas kan ya gambarnya ya? Sudut pandang, Mas. Apa? Sorry? Sudut pandang. Sudut Perspektif. pandang, sudut pandang. Oke. Perspektifnya beda. Perspektifnya. Oke, bicara tentang sudut pandang tentang perspektif. Perspektif yang bagaimana? Beda posisi bisa beda arti. Beda posisi, beda arti. Waduh, ya ini menarik. Ayo, satu lagi. Apa? Bayi yang perlu produknya malah nggak dapat view yang bagus. Oh, aduh, ya, menarik nih. Ya, itu. Kita pikir kita tahu yang user mau, nah, gitu as founder. Experience, oke, nice. Nah, betul ya, memang seputar itu ya. Asumsinya si orang tua merasa membahagiakan anaknya, tapi sebenarnya anaknya nggak merasakan produknya gitu ya. Tidak customer centric. Ya, teman-teman tahu semua ya. Ya, memang hal itulah yang seringkali terjadi di dunia startup ketika membuat produk ya. Ya, bagi kita, bagi startup, bagi produk manager atau product owner atau even the CEO-nya sendiri itu seringkali menebak-nebak gitu ya. Ini kayaknya cocok deh, ini kayaknya bagus deh, lalu dibikin startupnya, lalu oke, we love it gitu ya. Wah, ini menarik ini produknya gitu. Ya, kita launch, wah kamu suka ya, semua tim suka. Ketika di launch di masyarakat, hype-nya mungkin sebentar aja. Lalu setelah itu hilanglah sudah. Atau bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Kalau beberapa teman mungkin lihat film-film tentang startup ya, yang series gitu ya, ada yang akhirnya untuk mempertahankan itu dia harus hire dari negara, dari Bangladesh, dari mana ya, supaya traction naik terus dan lain-lain. Karena sebenarnya nggak cocok gitu ya, tidak product market fit gitu. Ini adalah hal yang simple, tapi seringkali tidak atau dilupakan ya. Kita pikir pola pikir kita selalu benar gitu ya.
produk kita selalu benar di masyarakat. Ini berbahaya sekali. Poin penting untuk membuat produk adalah mari lihat dari kacamata usernya kita. Nah, saya suka jargon ini ya gitu. Fail fast, test often, succeed sooner gitu ya. Lebih baik kita itu kalau gagal secepat mungkin. Sering dites dan kemudian diiterasi supaya lebih cepat suksesnya. Gitu ya. Karena harga ketika gagal di awal itu lebih murah daripada gagalnya nanti. Nah, budaya ini di dalam membuat strategi untuk startup harus diinstal gitu. Nah, teman-teman, dari pengalaman saya di dunia startup dengan banyak beberapa startup yang saya mentor dan saya invest, seringkali hal kecil ini, hal sederhana ini, budaya ini dilupakan. Dipikirnya udah langsung bikin jadi beres. Tahu MVP tahu gitu ya. Oh, bikin MVP ya, tetapi tidak ada budaya untuk kemudian fail fast. Kalau fail merasa jelek gitu ya. Kalau gagal merasa ya sudah kita nggak bisa gitu kan. Nah, tidak ada budaya ini. Nah, saya harap kita belajar sama-sama bahwa budaya ini sangat penting gitu ya. Seorang Melinda Gates ketika diwawancara ya, apa sih gitu ya? Apa yang inovasi apa gitu ya yang akan memberi dampak atau jawaban pada dunia yang terus bertumbuh, terutama pada negara-negara berkembang. Jawabannya itu sangat luar biasa menurut saya di majalah Wired itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Dia bilang human centered design dan itu iteratif proses. Nah, inilah sebetulnya jiwa dari membuat produk bagi startup. Harus human centered. Kenapa? Karena pemakainya human. Pemakainya orang, pemakainya bukan robot ya. Jadi mesti human center dong. Gitu. Bagaimana manusia ini kita orangkan dan jawab kebutuhannya. Bahkan sebelum orang itu tahu kalau itu kebutuhannya, kita bisa bikin solusinya. Itu lebih dahsyat lagi ya. Dan itu ditemukan dari proses iterasi. Nah, ini ada cerita kan ya. Ada sebuah cerita di university di Amerika, sebuah university, mereka ingin membantu ibu-ibu yang mempunyai anak dan tingkat kematiannya tinggi di Afrika. Karena mereka punya teknologi canggih, mereka bisa membuat inkubator untuk bayi, ya. Mereka pikir itu jawabannya. Maka mereka kirimkan inkubator bayi ini ke Afrika untuk menolong anak-anak yang begitu lahir tingkat kematiannya sangat tinggi di Afrika. Gitu. Nah, mereka kirimkan semua barang-barang itu dengan teknologi yang tinggi, teknologi yang bagus ya, yang seperti inkubator di rumah sakit itu, mereka kirimkan ke Afrika dan ternyata setelah selang berapa waktu tingkat kematian bayi di sana di Afrika tidak tinggi. Tidak menjadi rendah, tapi tetap tinggi. Kenapa? Akhirnya mereka pengen tahu dan mereka kirimkan orang-orang ke Afrika untuk sebetulnya apa yang terjadi gitu ya di sana gitu. Apa yang menjadi seperti itu ya gitu. Nah ternyata setelah mereka sampai di sana, mereka bertanya ke rumah sakit, loh kok inkubatornya banyak yang kosong gitu ya. Inkubatornya kok banyak yang tidak dipakai, kenapa? Rumah sakit itu ditanya lagi, apakah setiap saat seperti ini tidak banyak yang dipakai inkubatornya? Dan ternyata memang jawab dari rumah sakit itu iya. Kita jarang menerima bayi untuk bisa sampai ke inkubator di rumah sakit. Kenapa? Karena jarak rumah ke rumah sakit itu sangat berjauhan, jauh-jauh. Waduh, jadi kalau begitu produk mereka yang high-tech, ya kan, high-end itu nggak bisa dipakai. Nah, akhirnya mereka muncullah dengan inovasi membuat seperti di gambar. Ya. Bagaimana bayi begitu lahir bisa dibungkus, ya kan? Lalu di punggungnya diberi lempengan yang seperti besi yang sudah dipanaskan sehingga hangat dan berhasillah. Nah, saya harap teman-teman bisa melihat ya bahwa sebuah produk yang dibangun dengan susah payah, ya belum tentu customer centric atau produk
market fit, gitu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Ya, bagi banyak startup juga begitu ya. Sudah dibuat produknya, diinvest lagi, kok macet ya. Kenapa? Ya, itu dia. Karena tidak customer centric, tidak human centric membuatnya. Hal ini mungkin sepele ya, sepertinya hal yang ringan gitu, tapi ini sangat penting gitu. Nah, saya lanjut lagi. Di balik setiap produk pasti ada orang yang bertanggung jawab untuk itu. Itu bisa CEO-nya, kalau perusahaannya masih kecil, kalau untuk early stage startup biasanya CEO-nya ya, Chief Everything Officer, jadi semuanya dia tangani sendiri, gitu. Yang mau nggak mau jadi chief produknya, gitu. Atau memang ada orang produknya sendiri. Dan orang produk ini berita buruknya adalah sulit, gitu ya. Artinya tidak mudah untuk menjadi orang yang mengerti produk. Dan saya bisa bilang sebetulnya product manager atau orang atau head of product atau VP product atau apapun namanya, itu orang yang menjadi tulang punggung di dalam sebuah startup ya, gitu. CEO boleh melihat ke depannya seperti apa, CTO dia mengimplement ke depan seperti apa secara teknologi, CIO dan lain-lain, dan si lainnya, tetapi orang produk ini yang deliver jawaban untuk marketnya dia. Itu. Nah, seorang produk, ya product manager atau product owner atau apapun ya, itu harus berpikir tentang bagaimana dia menggabungkan nilai dari yang valuable, usable, dan visible. Dia harus bisa meng-crosskan gitu ya antara UX, user experience tadi ya, dengan teknologi, dengan sisi bisnisnya. Dengan kata lain, harus punya pengetahuan dari sisi teknologi, ya mengerti teknologi, mengerti bisnis, dan juga mengerti perilaku atau market gitu ya, seperti apa. Nah, seorang product manager juga tidak diajarkan di kampus, di sekolah ya. Saya belum pernah ketemu ya jurusan akan mendukung menjadi product manager gitu ya di sekolah atau kampus yang established ya di Indonesia gitu. Karena memang cukup kompleks ya dan tidak mudah. Saya harus berkata tidak mudah. Karena contoh ya teman-teman yang mungkin menjadi product manager berangkat dari background technical dari software development ya. Mungkin bisa nih bikin codingnya ya, bikin jadi platformnya, tetapi ketika masuk ke memahami dunia bisnisnya, memahami industrinya, harus belajar lagi gitu. Sama juga ketika harus mempelajari perilaku manusianya seperti apa. Nanti di akhir kita akan lihat ya case study seperti apa ya, korelasi antara tiga ini gitu. Mungkin yang berangkat dari psikologi gitu ya, dia tahu market bagaimana, atau berangkat dari ekonomi ya, dari marketing, dia tahu pasar bagaimana, tapi nggak ngerti teknologi dan bisnisnya mungkin harus belajar lagi gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang mau pengen jadi product manager, ini cukup challenging ya, tetapi menarik sekali. Tetapi sebuah perjalanan penuh tantangan dan sangat dibutuhkan hari ini. Ya. Nah, ini sedikit saya singgung tentang product manager. Di sebelah kiri itu ada biasanya itu kalau bicara product manager mulai dari associate PM, lalu naik jadi product manager, lalu jadi senior, lalu product lead, head of product, lalu VP product. Itu bagi yang mungkin yang teman-teman yang baru ya, yang pengen masuk ke dunia product, itu kira-kira jenjangnya akan seperti itu. Memang ada perusahaan juga yang ini dibagi ya antara technical lead gitu ya dengan yang people lead gitu ya. Ada juga nanti. Tapi secara garis besar seperti itu. Lalu kalau di dunia early stage startup, scope kerjaannya itu 3. Design, develop, dan deploy. Karena masih di awal ya, itu maksudnya di early stage.
Nanti kalau sudah lebih berkembang lagi, ada maintain, ada dan lain-lain ya. Nah, di awal ada itu. Lalu, nah ini sedikit saya cantumkan juga prosesnya, kira-kira apa sih gitu. Prosesnya saya sarankan, saya highly recommend untuk setiap product manager harus ngerti, harus tahu yang namanya design thinking, gitu ya. Kenapa? Karena design thinking sekali lagi ya itu sebuah inovasi yang berbasis pada human centric ya, pendekatannya itu pada manusianya, gitu ya. Kan kita kenal inovasi itu bisa berbasis banyak hal, bisa berbasis pesaing ya. Jadi pesaingnya bikin apa, saya juga inovasi apa, gitu kan. Berdasarkan apalagi inovasi berdasarkan teknologi, ada teknologi baru, saya bikin inovasi baru, bisa. Tapi design thinking lebih menekankan pada pelanggannya, pada dunia. Dan hari ini kita tahu sama-sama ya, pasca pandemi yang juga masih nggak jelas, Omicron katanya masih ada dan lain-lain ya, gitu ya. Perlu kita amati sebetulnya pasar kita itu sekarang seperti apa, pasar kita itu butuh apa, bagaimana mereka merespon dan lain-lain. Jadi saya sangat rekomendasikan Anda untuk tahu namanya design thinking dan melakukannya, bukan cuma tahu ya, gitu ya, mempraktekkannya. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar ya, di BCA, di yang lain-lain begitu ya, di manalah ada Astra, Honda Motor dan lain-lain, mereka melakukan design thinking. Dengan perusahaan yang begitu besar, mereka terus mau berubah, mau berinovasi untuk produk-produk mereka. Dan teman-teman di startup, sekali lagi, jangan malas ya. Harus belajar untuk terus inovasi dengan design thinking untuk menghasilkan sebuah produk. Lalu setelah itu build roadmap-nya seperti apa, lalu produknya itu harus cross-functional tadi ya, saya bilang ya, cross-functional ini menarik ya, ketika harus berhubungan dengan stakeholder yang lain. Kalau teman-teman menguasai OKR, itu sangat-sangat membantu, karena bisa berhubungan antara satu dengan yang lain, tidak terjadi tarik-tarikan, nggak ada silos gitu ya. Lalu atas dengan bawahan juga jadi sinkronisasi, ya, itu menarik sekali ya gitu. Lalu bagaimana berhubungan dengan engineer, dengan product operation-nya dan lain-lainnya. Lalu harus melakukan juga product requirement dokumen, ya kan? Bagaimana mencatatkan dokumen-dokumen yang hasil dari apa yang dilakukan. Nah, itu semua ada di scope produk ya, ketika membangun produk. Lalu ketika launch itu harus ada A/B testing-nya, ada beta testing gitu ya, alpha testing, beta testing dan lain-lain, lalu post launch-nya. Ya itu sekilas ya tentang product manager. Skill yang menurut saya sangat penting adalah paling tidak ada 5 ini yang teman-teman harus harus pelajari dan kuasai ya. Yang nomor 1 adalah problem solving gitu ya. Problem solving ini menurut banyak peneliti ya, dari McKinsey, dari banyak ya gitu ya, bahwa nanti pekerjaan ke depan ini membutuhkan satu skill yang namanya problem solving. Dan berita kurang baiknya adalah kita yang hidup di Indonesia, yang mungkin mengenyam banyak pendidikan Indonesia, kita sangat kurang yang mengerti yang namanya problem solving. Jadi saran saya, kejarlah, belajarlah ya tentang problem solving itu seperti apa. Mungkin ada yang bilang, gampang kan cuma menyelesaikan masalah. Ya, masalah kalau satu layer ya, tapi kalau layer di bawahnya belum tentu mudah. Jadi problem solving itu skill yang harus dipunyai. Ya, lalu kemudian tentu saja design thinking, lalu lean startup ya, bagaimana mengembangkan startup dengan teknologi supaya lebih cepat growth-nya dan lain-lain. Lalu management tools saya sarankan OKR dan yang lain-lain ya. Lalu agile juga. Ya, agile ada macam-macam ya di sana. Jadi paling tidak 5 ini bekal untuk teman-teman yang mau ada di dunia produk, yang mau create strategi dan kemudian mengeksekusinya supaya jadi produknya dan everlasting gitu ya, bisa terus jalan. Begitu. Ya. Kemudian oke. Mbak Armen mungkin sampai sini dulu atau lanjut? Oke, lanjut bisa. Masih ada slide-nya, Mas? Masih ada, kita case study. Oke, silakan lanjut. Lanjut aja ya. Oke. Oke, bisa lanjut, Mas. Atau ini ada pertanyaan nanti atau sekarang?
Oke, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bakal dijawab di Q&A session setelah pemaparan materi Oke. selesai. Oke, Oke, kalau gitu lanjut ya. Kita lanjut Oke. sedikit lagi. masih ada waktu. Oke. Kita lanjut. Saya ingin bawa teman-teman untuk kita bahas case study-nya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, Uber yang udah keluar dari Indonesia cukup lama. Foundernya, salah satu foundernya kan Travis Kalanick namanya. Nah, Travis ketika itu dia keluar dari Uber, dan dia sebelum keluar kalau nggak salah, saya agak lupa ininya ya, dia bikin Uber Eats ya, kan gitu ya, menginisiasi Uber Eats. Nah, di sini kita mau lihat case study untuk Uber Eats. Ya, Uber Eats itu creating the future of food delivery takes empathy, innovation, and appetite for complex logistical challenges. Gitu. Jadi kayaknya dunia mengantar makanan itu nggak mudah gitu ya, karena butuh empati, inovasi gitu, dan kompleks gitu. Logistiknya itu kompleks gitu. Nah, kalau teman-teman tahu ya, itu kan ada 3 ya, ada 3 platform ya. Ya, yang kiri itu untuk apps-nya gitu ya, untuk order gitu. Lalu yang tengah ini untuk restorannya. Lalu yang kanan untuk drivernya. Ini mirip dengan teman-teman kita di GoFood dan GrabFood ya, kira-kira begitu ya. Mirip 3 ini. Nah, Uber Eats adanya di Eropa dan di US, di Amerika, dan di Bangkok, dan di Korea ada juga ya, di Asia. Nah, kita mau lihat bagaimana dia membangun produknya. Nah, salah satu contohnya adalah begini. Ketika di awal ya, mereka membuat app yang sebelah kiri. Ya, jadi simple order tracking feature yang sebelah kiri. Baru setelah mereka tes, mereka tes, mereka iterate gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh customer saya? Ya, after learning that customer wants more info about their delivery, we designed the second edition yang sebelah kanan, yang provide a richer and more detailed experience. Ya, yang sebelah kiri mungkin ada yang naik bicycle ya, naik sepeda untuk mengantarnya, nggak perlu parkiran yang luas, tapi ternyata bagi yang mengantarnya pakai mobil butuh parkiran yang luas, yang bisa untuk parkir, butuh beloknya lebih presisi. Nah, Uber Eats melakukan revamp atau memperbaiki ya produknya setelah di launch ya. Kemudian diambil ya, artinya empatinya apa sih yang dibutuhkan pelanggannya dari sisi drivernya juga dari sisi pengantarnya. Ini contoh yang nyata. Lalu, nah ini yang gambar atas itu adalah produk desainernya mereka. Ya. Mereka turun untuk makan, untuk minum di Korea. Gitu. Mereka sampai merasakan, oh kalau di jalan itu seperti apa? Kalau penjualnya itu mau mengantar itu seperti apa sih? Kalau saya minum pakai ini, gitu ya. Lalu bagaimana ini dibungkusnya, nganternya gimana? Gitu. Jadi seorang product manager itu mesti ngerti ya produknya dipakai oleh siapa, bagaimana mereka memakainya. Yang gambar kiri bawah itu mereka berperan sebagai pengantar di tengah salju. Gitu ya. Wah, apa ini gitu ya? Yang kurang dari produk kita. Lalu yang sebelah kanan, ya, Uber Eats designers felt the pain of finding parking and locating entries to restaurants. Nah, ketika mereka tahu bahwa pengantarnya ini sulit mencari pintu restorannya dari sebelah mana, gitu. Akhirnya mereka memperbarui apps-nya, gitu ya, untuk mencari parkirnya di sini, masuknya dari sini, pintunya di sebelah sana, gitu. Ya, saya juga beberapa kali lihat ya, bapak-bapak pengantar makanan gitu ya. Kalau di mall bingung ya, ini di mana ya parkirnya, bingung gitu kan, naik motor masuk mall gitu ya. Kemudian ini tokonya sebelah mana gitu. Nah, Uber memperbaruinya dengan mengerti dari sisi pelanggan. Dia membuat strateginya human centric. Ya. Lalu apalagi? Nah, ini juga ini menarik bagi saya. Karena Uber Eats juga membuat restoran manager dashboard yang bisa dilihat oleh bahkan chefnya. Chefnya bisa lihat
kalau packagingnya diganti, ya, atau quality dishes-nya itu diganti, gitu, itu mengakibatkan penjualan naik atau turun. Nah, kan menarik sekali ya. Artinya loh kok jadi bisa begitu ya gitu. Sampai segitunya. Kenapa? Karena chef itu sangat sensitif ya untuk bisa mempengaruhi kualitas dari produknya. Jadi sampai diberikan dashboard yang bisa mewadahi hal itu. Nah, saya harap dari 3 contoh ini dari Ubers bisa menginspirasi teman-teman ya bahwa membangun produk itu ada stepnya, poin mana yang penting dan lain-lain. Oke, saya kira sebelum penutup sampai di situ dulu. Silakan Pak.